dia datang kedua kali adalah Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan berikan tema untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini dari ayatnya yang ke-7 bagian A. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saya berikan tema tujuan panggilan Allah bagi umat manusia. Tujuan panggilan Allah bagi umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, setiap kita kalau dalam kehidupan kita, ya misalnya Pak Gembala memanggil pengurus gereja atau memanggil jemaat, tentu itu punya tujuan. Ya, begitu juga dalam keluarga, kalau seorang suami memanggil istrinya pasti ada yang mau disampaikan. Ya, pasti ada tujuannya. Jadi semua yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini ada tujuannya. Begitu juga dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah memanggil manusia karena ada tujuan. Ya, ada tujuan yang besar, ada rancangan yang besar yang harus dilakukan oleh Allah kepada manusia yang adalah ciptaannya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tujuan panggilan Allah yang paling utama adalah Bapak Ibu Saudara dan saya, kita dipanggil untuk menerima keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada manusia. Ya, dan Bapak Ibu Saudara dan saya termasuk orang-orang yang beruntung karena kita merespon panggilan Allah itu. Ya, Bapak Ibu Saudara dan saya kita sudah percaya kepada Tuhan dan ini merupakan respon atas panggilan Allah. Jadi tujuan utama Allah memanggil umat manusia adalah supaya kita menerima keselamatan itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, keselamatan yang Tuhan tawarkan, yaitu dengan cara mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Selamat pribadi, kemudian hidup menurut firman-Nya. Tidak ada yang lain yang bisa kita lakukan dalam dunia ini. Kalau kita tidak terima Yesus sebagai Juru Selamat, kemudian kita tidak hidup di dalam firman-Nya, keselamatan itu tidak akan menjadi bagian kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dan saya, kita bersyukur karena kita sudah merespon akan panggilan Allah untuk menyelamatkan kita dengan datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dipanggil itu berarti kita jauh, ya. Kalau kita dekat tidak perlu dipanggil, bisik aja. Tetapi karena kita jauh, maka Allah harus memanggil kita. Ya. Sebelum kita hidup bersama dengan Tuhan, kita semua jauh dari Tuhan. Ya. Melakukan apa yang tidak benar, apa yang bertentangan dengan firman Tuhan itu yang kita lakukan dalam hidup kita. Ya. Oleh karena itu, karena hubungan kita bersama dengan Tuhan menjadi jauh, maka Allah memanggil kita untuk hidup dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, itu hal yang utama, bahwa tujuan Allah memanggil kita adalah supaya kita menerima keselamatan yang Tuhan tawarkan. Jadi jangan sampai keselamatan yang sudah diberikan secara cuma-cuma itu kita sia-siakan. Ya, biasa kata orang, apa yang didapat dengan cuma-cuma itu biasa mudah dilepas. Ya, tetapi kalau kita dapat dengan perjuangan, ini biasa kita akan pertahankan. Ya, kita akan jaga. Ya, kalau misalnya orang menikah gampang, ya, hari ini pacaran besok menikah, maka pernikahan itu tidak akan awet, ya, karena tidak melalui proses. Tetapi kalau kita membangun hubungan dalam jangka waktu yang lama, kita akan saling belajar mengerti karakter masing-masing, kita masing-masing. Akhirnya mungkin saat kita mau rencana untuk menikah masih ada tantangan atau hambatan dari orang tua. Ya, orang tua tidak merestui dan sebagainya, ini adalah sesuatu yang sulit kita dapatkan. Dan yang sulit kita dapatkan ini yang kita jaga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma harus kita jaga. Nah, bagaimana cara kita menjaga keselamatan itu? Ya. Yang pertama atau hal yang paling utama untuk menjaga keselamatan itu adalah bahwa kita harus hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara, ini tidak bisa kita tawar. Begitu mahalnya kekudusan itu sampai Allah harus mengorbankan, ya. Sampai Yesus harus mengorbankan dirinya di atas kayu salib supaya memberikan kepada kita pengudusan itu. Begitu penting, begitu mahal kekudusan itu, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, bagi kita yang mau selamat tidak ada jalan lain selain kita hidup
dalam kekudusan itu sendiri. Tidak lagi melakukan dosa dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya kita tetap hidup dalam kekudusan? Ini harus kita tahu supaya nanti dalam perjalanan kehidupan kita jangan sampai kita kembali lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama supaya kita bisa menjaga keselamatan dengan cara hidup dalam kekudusan adalah yang pertama, kita harus dengarkan, ya, kita harus dengarkan nasihat firman Tuhan, ya. Nasihat firman Tuhan ini bisa kita pelajari secara sendiri dan juga bisa kita dapatkan dari hamba Tuhan, ya. Dalam pertemuan ibadah seperti ini kita semua dinasihati. Bukan saja jemaat yang dinasihati, tetapi kami hamba Tuhan pun dinasihati, ya, supaya kita semua hidup berpadanan dengan firman. Ya, artinya semua yang kita lakukan dalam hidup kita jangan sampai melenceng dari firman Tuhan atau berlawanan dengan firman Tuhan. Yang Tuhan mau supaya kita hidup atau hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, untuk tetap hidup dalam kekudusan, maka firman Tuhan berkata bahwa kita harus dengarkan nasihat. Nasihat ini bisa dari orang yang lebih tua dari kita atau mungkin mereka yang muda tapi rohaninya sudah kuat, itu pun harus mendengarkan, ya. Alkitab mengajarkan bahwa kita harus saling menasihati, saling menegur, saling mengingatkan, ya. Jadi kalau hamba Tuhan salah, jemaat Tuhan jangan sungkan, ya. Temui hamba Tuhannya, datang sengaja berkunjung, ya, bawa sayur ke pastori, kemudian bicara Pak Manusia, Pak Gembala, Pak Pendeta, yang Pak lakukan itu nggak benar. Nanti kalau Pak tidak rubah, itu pekerjaan Tuhan kita rusak. Ini penting, Bapak Ibu Saudara. Kita harus saling menasihati. Jadi kalau sudah disampaikan kayak itu, ya, hamba Tuhan punya salah pun jangan bertahan dalam kesalahan. Mentang-mentang hamba Tuhan, mentang-mentang pendeta, ya, lalu merasa diri paling benar. Bapak Ibu Saudara, kita masih manusia, kita hidup dalam dunia. Oleh karena itu kita masih membutuhkan nasihat. Alkitab mengajarkan bahwa saling mengingatkan, saling menegur, dan saling menasihati supaya apa? Kita hidup benar menurut kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu hal yang pertama. Dan jikalau kita dengarkan nasihat orang, maka kita tidak akan salah berjalan. Ya. Jikalau kita dengarkan firman Tuhan, ya, kita baca firman Tuhan dan lakukan dalam hidup kita, maka kita akan hidup benar, hidup menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, supaya kita tetap hidup dalam kekudusan, firman Tuhan berkata di dalam ayat pertama bagian terakhir bahwa tidak hanya mendengar tetapi melakukan, ya. Jadi banyak orang kadang hanya mau mendengar tetapi susah untuk melakukannya. Kadang kalau sudah mau melakukan, ya, ini masih bertentangan, ya, karena itu mungkin firman Tuhan yang disampaikan itu berkenaan dengan kesukaannya, hobinya. Jadi orang nggak mau lepaskan hobinya. Ya, mungkin hobinya minum-minum, ya, pergi ke tempat karaoke sana, ya, hobinya terikat dengan hal-hal dunia. Dan ketika firman Tuhan menyentuh perbuatannya, maka dia tidak mau melakukan. Dan ini agak susah kita hidup dalam kekudusan. Dan Tuhan tidak bisa memproses hidup kita kalau kita masih bertahan dalam kehidupan kita yang tidak berkenan dengan kehendak Tuhan. Semua jemaat Tuhan dan hamba Tuhan, kita semua harus berdoa. Karena untuk menyenangkan hati Tuhan tidak ada hal lain. Kalau kita tidak lakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu hal yang kedua supaya kita tetap hidup dalam kekudusan. Karena Kristus sudah mati bagi kita dan Dia sudah menebus dosa kita. Dan sampai kita kembali lagi mencemari hidup kita yang kudus ini dengan segala dosa dan kesalahan yang bertentangan dengan kehendak firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga supaya kita tetap hidup dalam kekudusan, di dalam ayat yang kelima dikatakan bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara, jangan lagi kembali hidup dalam keinginan hawa nafsu. Ya, kenapa? Karena setiap orang yang sudah menerima Kristus dalam hidupnya sudah dijamin oleh Roh Tuhan yang kudus. Ya. Oleh karena itu jangan lagi kita ikuti keinginan kita sendiri. Ya, pas saat dia mau marah aja. Saat dia mau pukul istri aja. Ya. Saat dia mau caci maki suami, caci maki aja. Bapak Ibu Saudara, ini bukan yang dikehendaki oleh firman Tuhan.
Tuhan mengajarkan kita bahwa jangan ikuti hawa nafsu kita. Ya, diberikan contoh dalam Alkitab bahwa ada orang yang mau menikah ya dan menikah lagi karena dia ingin sekali mau menikah. Ya, ada istri yang mau menikah lagi, ceraikan suaminya menikah lagi. Ada suami yang mau menikah lagi, ceraikan istrinya menikah lagi. Tapi saudara, kehidupan yang demikian berarti kita masih hidup mengikuti Allah. Tetapi orang yang hidup menurut kehendak Allah adalah orang yang taat kepada firman Tuhan. Ya. Orang yang ingat akan janjinya di depan altar, ya, satu istri, ya, dan satu suami sampai mau menikah. Apa yang saudara ini kita lakukan? Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sakiti hati Tuhan. Karena kalau kita ikuti keinginan daging kita, ya, kalau kita mau minum mabuk kan sampai ya hidup telentang di sana dan sebagainya, ini kehidupan yang tidak berkenan dengan firman Tuhan. Nanti orang yang nggak kenal Tuhan, katanya dia ini sudah hidup bersama dengan Tuhan, tapi kok kehidupannya masih seperti kami. Dan seperti itu contohnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa di jemaat Tuhan di Lubu ini tidak ada yang demikian. Oleh karena itu kita semua harus hidup. Jangan lagi menuruti keinginan hawa nafsu kita, keinginan daging kita. Karena selama kita hidup keinginan daging ini terus ada dalam hidup kita, ya, tidak akan pernah lepas sampai kita kembali kepada Sang Pencipta. Nah, oleh karena itu supaya kita tetap hidup di dalam kehendak Tuhan, maka jangan padamkan hati roh. Ya. Kalau Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, jangan sampai kita padamkan. Ketika kita melakukan 1-2 kali kita sudah ya ditegur oleh Roh Tuhan, jangan kemudian kita enggak dengarkan, kalau kita lakukan terus lama-lama padam. Akhirnya kita berbuat dosa itu seolah-olah bukan dosa, itu perbuatan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, jika dengan demikian maka kita masih hidup menurut keinginan hawa nafsu kita dan kita tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, yang berikut adalah kita harus hidup menurut petunjuk Tuhan. Apa yang sudah Tuhan perintahkan, apa yang sudah Tuhan sampaikan dalam firman-Nya, ini dilakukan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Hidup kita berkenan dan kita terlepas daripada perbuatan dosa. Dengan demikian maka kekudusan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita, ya, dengan membayar harga yang mahal, yaitu mengorbankan nyawanya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, ini akan tetap kita jaga, kita pelihara. Bapak Ibu Saudara, mereka yang akan hidup bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga adalah mereka yang menjaga kekudusan hidup sampai Tuhan datang di dunia. Tanpa kekudusan hidup, maka Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Karena yang masuk ke sana adalah mereka yang tetap menjaga kekudusan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, hal yang berikut untuk tetap menjaga kekudusan hidup, maka dikatakan oleh firman Tuhan, kita harus hidup dalam kasih. Ya. Di dalam firman Tuhan ayat yang ke-9 tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepada kamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar kasih Allah. Kita melihat begitu besar kasih Allah bagi kita, sampai Dia mengorbankan, ya, mengucurkan darahnya untuk menyucikan kita dari segala dosa dan mengorbankan tubuhnya untuk menjamin keselamatan setiap orang percaya. Ini adalah bukti begitu besarnya kasih Allah bagi kita. Jangan sampai kita yang sudah mengenal kasih Allah kemudian kita tidak mengasihi dengan penuh pengorbanan. Jadi kasihnya orang Kristen ini kasih yang disertai dengan pengorbanan. Ya. Orang suami kalau mengasihi istrinya, dia akan berkorban. Dia sanggup ikat pinggangnya, dia sanggup lapar untuk bekerja bagi anak istrinya. Kenapa? Dia begitu mengasihi keluarga. Tetapi kadang-kadang banyak orang yang dalam perjalanan kehidupannya kasih ini tidak diterapkan. Ya, dia menggunakan standar kasihnya. Ya, kalau standar kasih kita sendiri bisa pudar kasih kita. Ya. Kasih kepada istri, kasih kepada suami bisa pudar. Tetapi ketika kita melihat kasih yang diajarkan oleh Tuhan, kasih yang disertai pengorbanan, kasih yang disertai dengan kesetiaan, ini yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Jadi jangan sampai kasih kita ini kasih yang timbul dari diri kita, ya, kasih yang sejenak, ya. Sebentar kita mengasihi, ya, besok kita tidak lagi mengasihi. Kita kembali lagi hidup di dalam
uh, ketidakbenaran. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa orang yang hidup dalam kasih ini akan menikmati ketenangan hidup. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat 11, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita saling mengerti pasti tenang hidup, ya kan? Seperti tadi pagi ada insiden di jalan, hampir kita tidak tenang sampai ibadah tertunda karena orang udah pada panas semua ini. Orang bawa motor kan nggak hati-hati ya. Saya juga sempat emosi tadi ya. Untuk saya masih ingat ini PDM sama pertemuan dulu. Bapak Ibu Saudara, ini penting. Kalau kita nggak ingat, ini kita lakukan kesalahan dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa lupa akan ajaran Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, untuk hidup tenang bersama dengan sesama ya harus saling mengasihi. Kalau kita saling mengasihi buat keributan sana sini, ya maka hidup kita tidak akan pernah tenang. Ya banyak orang akan kemana-mana bawa mandal di samping karena hidupnya nggak tenang, Pak. Ini banyak khusus siapa tahu Pak di tengah jalan ada yang cekat, mandal melayang kan begitu. Tetapi kalau kita hidup saling mengasihi, jangan takut Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Ya sehingga kalau tiba-tiba ada orang yang berencana jahat ya tidak menutup kemungkinan Tuhan buat dia lumpuh, Tuhan buat dia buta dan sebagainya karena memang Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Oleh karena itu supaya kita hidup tenang maka hiduplah dalam kasih. Ya. Keluarga terapkan atau jadikan kasih Kristus menjadi standar tertinggi dalam kita membina rumah tangga kita, kita membangun keluarga kita, supaya kita tetap hidup dalam kesulitan. Ya. Istri tidak gampang emosi karena suami kurang mengasihi, suami tidak gampang marah karena istri kurang mengasihi, anak-anak ya marah dan sebagainya, orang tua marah-marah karena anak-anak tidak mendengarkan orang tua dan sebagainya. Nah ini harus kita lakukan dalam hidup kita. Kalau kita saling mengasihi, maka kita harus saling mendengarkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang saling mengasihi, ya pasti memiliki sikap hidup yang baik. Ya. Sikap hidup yang baik. Dikatakan di dalam firman Tuhan bagian terakhir bahwa orang yang mengasihi pasti sopan santun di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan kami melihat kadang-kala kami temui dalam pelayanan bahwa banyak ada jemaat Tuhan yang belum menghormati Tuhan. Saat kita nyanyi mereka cerita, saat kita berdoa mereka cerita di belakang. Bapak Ibu Saudara, kita tidak menghormati Tuhan. Kalau hal ini masih terjadi di kehidupan kita belum sungguh-sungguh mengerti Tuhan. Karena itu supaya kita memiliki etika yang baik di hadapan Tuhan, maka kalau kita berdoa, mari kita semua berdoa. Ya. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak punya beban hidup. Ya. Kalau misalnya perjalanan hidup aman-aman saja ya berdoa supaya ada sukacita. Jadi damai yang sudah ada, ya keharmonisan yang sudah ada, berdoa supaya jangan cepat berlalu. Ya. Ada orang lupa berdoa karena sudah hidup ya rukun-rukun dengan istri, rukun-rukun dengan orang tua, lupa berdoa begitu. Bapak Ibu Saudara, semua yang ada dalam hidup kita harus kita doakan supaya Tuhan jaga, Tuhan jaga. Kalau kita tidak berdoa maka yang kita miliki suatu saat akan berlalu dari kehidupan kita. Oleh karena itu doa penting bagi kita, ya. Karena kita memiliki sikap hati yang baik, kita memiliki sikap hidup yang baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, semua yang kita dengarkan hari ini, Tuhan mau supaya jangan sampai kita tolak. Firman Tuhan berkata di dalam ayatnya yang ke-8, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia melainkan menolak Allah. Jadi apa yang sudah kita dengarkan hari ini jangan ditolak, terima itu dan lakukan dalam hidup kita. Dan kita juga diperintahkan oleh firman Tuhan supaya kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena Kristus sudah sungguh-sungguh berkorban bagi kita. Hari ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang mengingatkan kita betapa besarnya pengorbanan Tuhan bagi kita. Kalau Kristus tidak sungguh-sungguh mengasihi kita, maka dia tidak akan berkorban. Sehingga kita tidak hari ini tidak akan memperingati ya, peringatan akan sengsara Tuhan di dalam memberikan penebusan dan jaminan keselamatan bagi setiap orang percaya. Oleh karena itu, kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh kita memaknai dalam kehidupan kita. Tetap jaga kekudusan hidup, karena kekudusan hidup mahal di hadapan Tuhan. Allah mengorbankan nyawanya bagi kita,
Yesus mengorbankan nyawanya bagi kita hanya supaya kita tetap hidup dalam kekudusan, agar keselamatan yang sudah Dia berikan bagi kita tetap menjadi bagian kita ketika Dia menyatakan dirinya yang kedua kali. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita mengucap syukur buat pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajari kami bahwa tujuan Engkau memanggil kami dari kegelapan masuk ke dalam terang-Mu yang ajaib, yaitu supaya kami menerima keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur karena kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Selamat pribadi kami. Oleh karena itu ajar kami supaya kami tetap hidup kudus, karena Engkau adalah Allah yang kudus. Oleh karena itu setiap kami yang mengiring Engkau harus berusaha untuk hidup dalam kekudusan. Dan semuanya itu tidak dapat kami lakukan sendiri tanpa pertolongan daripada Roh-Mu yang kudus. Karena itu kami membutuhkan Roh Kudus untuk terus menyadarkan mengisahkan kami, agar kami mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kami, melakukan segala petunjuk-petunjuk Tuhan di dalam firman-Mu, dan ajar kami supaya kami saling mengasihi, memiliki sikap hidup yang baik, sehingga kami boleh merasakan ketenangan, kedamaian. Ajar kami supaya kami tidak menolak setiap firman-Mu, tetapi kami melakukannya dengan sungguh-sungguh, dan pada akhirnya hidup kami berkenan di hadapan Allah. Hamba sudah berhenti berbicara. Hamba terbatas Tuhan dalam menguraikan kebenaran firman-Mu yang begitu hebat, begitu luar biasa. Kiranya Roh-Mu yang kudus terus berbicara, mengingatkan kami agar kami hidup taat, hidup melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan kekudusan hidup serta keselamatan itu terus menjadi bagian hidup orang yang percaya, terlebih jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur buat lawatan firman Tuhan. Haleluya. Amin.